Abraham H. Maslow, Abraham Harold Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York, pada tanggal 1 April tahun 1908. Maslow dibesarkan dalam keluarga Yahudi Rusia dengan orang tua yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Pada masa kecilnya, ia dikenal sebagai anak yang kurang berkembang dibanding anak lain sebayanya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang anak Yahudi yang tumbuh dalam lingkungan yang mayoritas dihuni oleh non-Yahudi. Latar belakang terciptanya teori Maslow, ia merasa terisolasi dan tidak bahagia pada masa itu. Ia bertumbuh di perpustakaan di antara buku-buku. Ia awalnya kuliah hukum, namun pada akhirnya, ia memilih untuk mempelajari psikologi dan lulus dari Universitas Wisconsin. Pada saat ia berkuliah, ia menikah dengan sepupunya yang bernama Bertha, pada bulan Desember tahun 1928 dan bertemu dengan mentor utamanya, yaitu Profesor Harry Harlow. Ia memperoleh gelar bachelor pada tahun 1930, master pada tahun 1931, dan PhD pada tahun 1934. Maslow kemudian memperdalam riset dan studinya di Universitas Columbia dan masih mendalami subjek yang sama. Di sana ia bertemu dengan mentornya yang lain yaitu Alfred Adler, salah satu kolega awal dari Sigmund Freud. Pada tahun 1937 sampai tahun 1951, Maslow memperdalam ilmunya di Brooklyn College. Di New York, ia bertemu dengan dua mentor lainnya yaitu Ruth Benedict, seorang antropologis, dan Max Wertheimer, seorang gestalt psikolog, yang ia kagumi secara profesional maupun personal. Kedua orang inilah yang kemudian menjadi perhatian Maslow dalam mendalami perilaku manusia. Maslow menjadi profesor di Universitas Brandeis dari 1951 hingga 1969, dan menjabat ketua Departemen Psikologi di sana selama 10 tahun. Disinilah ia bertemu dengan Kurt Goldstein, yang memperkenalkan ide aktualisasi diri kepadanya, dan mulai menulis karya-karyanya sendiri. Di sini ia juga mulai mengembangkan konsep psikologi humanistik. Maslow banyak berhubungan dengan intelektual-intelektual Eropa yang baru bermigrasi ke Amerika Serikat seperti Alfred Adler, Erich Fromm, dan Karen Horney. Pada tahun 1951, Maslow berjumpa dengan Kurt Goldstein, seseorang yang mengenalkannya kepada ide tentang aktualisasi diri, yang menjadi bibit dari teorinya tentang hierarki kebutuhan. Konsep utama teori, 1. Kebutuhan dasar atau fisiologis. Kebutuhan dasar ini, menjadi kebutuhan yang paling bawah atau paling pertama dalam konsep teori hierarki kebutuhan Maslow. Artinya, kebutuhan ini mencakup kebutuhan-kebutuhan biologis dan fisik. 2. Kebutuhan rasa aman. Setelah mampu bertahan hidup dengan sandang dan pangan, kemudian seorang individu mulai memikirkan tingkatan rasa aman. Maslow menjelaskan bahwa rasa aman ini adalah rasa aman secara batin maupun fisik. 5. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Tingkatan tertinggi dari hierarki Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini baru bisa dicapai jika 4 kebutuhan sebelumnya telah terpenuhi. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dibagi menjadi beberapa macam antara lain, acceptance and realism, problem centering, spontaneity, autonomy and solitude, continue freshness of appreciation, peak experiences. Hubungan teori Maslow dengan asuhan keperawatan, aplikasi teori keperawatan menurut Maslow. Aplikasi kebutuhan keamanan dan keselamatan, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan perawat untuk menjamin keamanan dan keselamatan klien, di antaranya cuci tangan dan penggunaan teknik steril yang benar, memberikan pengobatan dengan prinsip 6 benar, benar obat, benar dosis, benar klien, benar rute pemberian, benar waktu, dan benar dokumentasi. Menggunakan skill yang tepat saat memindahkan klien, contohnya memasang pengaman tempat tidur, mengajak berdoa untuk memenuhi kebutuhan keamanan dan keselamatannya. Aplikasi kebutuhan mencintai dan memiliki, melibatkan keluarga maupun teman klien dalam asuhan keperawatan klien, membina hubungan perawat klien berdasarkan saling memahami dan saling percaya. Contohnya, membiarkan klien ditunggu keluarganya untuk memenuhi kebutuhan mencintai dan memiliki. Aplikasi kebutuhan harga diri. Perawat dapat memenuhi kebutuhan harga diri klien dengan cara menerima nilai-nilai dan keyakinan klien, memberikan support pada klien untuk mencapai apa yang diinginkannya dan memfasilitasi agar keluarga ataupun orang-orang yang berarti bagi klien senantiasa mendukung klien. Aplikasi kebutuhan aktualisasi diri, contohnya, menyalurkan bakat, minat, dan hobi, menyanyi, olahraga, main musik, buat puisi, paduan suara, menari, melukis, dan lain-lain. Berikut ini adalah ciri-ciri kebutuhan aktualisasi diri terpenuhi. 1. Memecahkan masalah sendiri. 2. Membantu orang lain memecahkan masalah. 3. Menerima saran orang lain. 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik sebagai pendengar dan komunikator. 5. Menikmati privasi, kebutuhan pribadi. 6. Mencari pengalaman dan pengetahuan baru. 7. Memiliki kepercayaan dalam kemampuan dan mengambil keputusan. 8. Mengantisipasi masalah dan berhasil menyenangi diri sendiri. Kelebihan teori Maslow, mudah dimengerti, memperhitungkan sifat manusia,
Teori ini menginformasikan bahwa manusia tidak hanya membutuhkan hal yang berhubungan dengan material, relevan di semua bidang, dapat meningkatkan motivasi seorang pekerja atau siswa. Kekurangan teori Maslow, tidak semua orang berpikir cara yang sama, tingkat kepuasan yang sulit diukur, kebutuhan individu tidak mengikuti tatanan berjenjang.